Bab 1. Budaya digital sebagai penguatan karakter berbangsa manusia modern, yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu literasi digital bagi manusia modern, penguatan karakter individu dalam digitalisasi, memahami kompetensi literasi digital, manusia karakter Pancasila dan berbhinneka tunggal ika dalam era digital, target pengguna modul, sistematika penulisan. Dan bab 2, internalisasi nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai warga negara digital atau bisa disebut digital citizenship. Juga memiliki beberapa subbab, yaitu konteks keindonesiaan warga negara digital, pemahaman nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Dampak rendahnya pemahaman atas nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berdaya. Bab 3. Digitalisasi kebudayaan dan teknologi informasi komunikasi. Subbabnya yaitu pendahuluan, multikulturalisme, kebinekaan, dan ruang debat yang sehat. Memahami perubahan media dan budaya. Memproduksi konten budaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagi cerita tentang seni dan budaya. Pelestarian seni, budaya, dan bahasa daerah di ruang digital. Kolaborasi budaya visual, yaitu lembaga, pameran, intervensi budaya. Bab 4. Cintai produk dalam negeri. Subbabnya adalah sebagai berikut. Bijak menjadi konsumen di era digital, mencintai dan membeli produk dalam negeri. Bab 5. Hak-hak digital, subbabnya adalah sebagai berikut. Akses digital, yaitu pintu menuju ruang partisipasi digital, kebebasan berekspresi di ruang digital, perlindungan data pribadi dan privasi, hak kekayaan intelektual. Bab 6. Budaya komunikasi digital dalam masyarakat Indonesia, subbabnya adalah sebagai berikut. Pancasila dan digitalisasi dalam kebudayaan, hak digital bagi anak-anak, perempuan dan hak digital bagi warga senior, akses digital untuk merangkul sesama. Bab 1. Budaya digital sebagai penguatan karakter berbangsa manusia modern. Literasi digital bagi manusia modern. Menurut National Leadership Conference on Media Education menyatakan literasi media sebagai kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan dalam berbagai bentuknya. Sementara itu, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang penyiaran memaknai literasi media. Pada sisi lain, pendidikan media merupakan bentuk pemberdayaan khalayak media. Hal ini sesungguhnya terkait dengan tujuan pendidikan media yang tidak lagi bertujuan untuk melindungi khalayak media sebagai konsumen produk yang dihasilkan industri media, tetapi juga mempersiapkan khalayak sebagai konsumen media untuk hidup di dunia yang dunia sosialnya sangat bergantung pada media massa. Karena itu, salah satu prinsip dalam pendidikan media atau literasi media adalah memberdayakan khalayak. Tingkat kepuasan terhadap penggunaan internet dapat juga memberikan efek pada budaya di masyarakat yang mempengaruhi budaya digital dalam masyarakat ketika bersosialisasi. Keterkaitan antara kepuasan penggunaan internet dengan literasi digital seharusnya dapat seimbang, sehingga pemanfaatan teknologi dapat berjalan sesuai dengan kesadaran masyarakat dalam mempergunakan teknologi tersebut. Tujuan literasi media adalah memberi kita kontrol yang lebih besar atas interpretasi semua pesan media merupakan hasil konstruksi. Berkenaan dengan pemberdayaan khalayak media, untuk membangun khalayak yang berdaya tersebut, kita akan kembali melihat tujuan dan aliran pendidikan media untuk mencapai melek media. Dari sisi tujuan literasi media, ada dua pandangan yang berbeda yang sama-sama memiliki pengaruh di kalangan praktisi pendidikan media atau literasi media. Pandangan pertama yang disebut kelompok proteksionis menyatakan pendidikan media atau literasi media dimaksudkan untuk melindungi warga masyarakat sebagai konsumen media dari dampak negatif media massa. Pandangan kedua, yang disebut preparasionis, yang menyatakan bahwa literasi media merupakan upaya mempersiapkan warga masyarakat
untuk hidup di dunia yang sesak media agar mampu menjadi konsumen media yang kritis. Artinya, dalam pandangan kelompok preparsionis, warga masyarakat secara umum perlu diberi bekal kompetensi melek media untuk bisa mengambil manfaat dari kehadiran media massa. Penguatan karakter individu dalam digitalisasi. Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan primer bagi semua orang, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu negara yang terletak di wilayah Asia Pasifik, Indonesia merupakan negara dengan populasi muda di antara negara-negara di dunia. Berdasarkan peringkat yang ada, rata-rata penduduk di Indonesia berusia 29,7 tahun. Angka ini di bawah rata-rata dunia yang berusia 30,9 tahun. Populasi yang sangat muda tentu memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk terus lebih berkembang di dunia teknologi digital, karena masyarakat penggunanya adalah anak disebut generasi milenial. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah penggunaan internet dalam benar sesuai dengan kecakapan yang berlandaskan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Arus informasi yang datang dapat mempengaruhi pola pikir dalam diri seseorang. Salah satu tantangan masyarakat pada masa saat ini adalah dengan kemampuannya untuk mencerna informasi yang masuk dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemampuan mencerna informasi yang positif yang masuk dalam diri seseorang dipengaruhi oleh pendidikan karakter. Pendidikan karakter turut memberikan andil yang kuat dalam pendidikan nilai-nilai nasionalisme pada anak-anak, seperti yang disebutkan dalam Kompas Penanaman Semangat Kebangsaan dan pemahaman akan kebinekaan digiatkan di sekolah. Salah satunya dengan penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Harapannya, selama berjalannya wajib belajar 12 tahun, anak-anak Indonesia tumbuh dengan mental nasionalisme yang kuat. Pendidikan karakter tidak hanya diperoleh melalui pendidikan di dalam keluarga dan di sekolah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kekuatan pendidikan karakter dapat mempengaruhi cara berpikir pada masyarakat dalam memanfaatkan segala arus informasi yang diterapkan sehingga dapat memiliki nilai-nilai budaya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya mencontoh budaya dari luar saja, tetapi mempergunakan internet untuk pengembangan budaya nasionalis. Karena masyarakat pada era saat ini, khususnya masyarakat yang modern saat ini, hidupnya sangat dipengaruhi oleh internet. Kehidupan masyarakat sangat tergantung dengan ada internet. Kesukaan dan minat masyarakat melalui dalam berkomunikasi melalui ruang digital, khususnya mempergunakan gadget, harus sesuai dengan konten yang bermanfaat bagi pengembangan diri, kecerdasan yang positif, dan pengembangan relasi mereka dengan lingkungannya. Banyak kejadian yang membuat penggunaan internet tersebut menyeret anak-anak dalam pergaulan bebas dan juga menyebabkan mereka menjadi korban kekerasan dan moral. Dilema masyarakat pada masa ini, mereka akan merasakan bahwa penggunaan internet banyak dipergunakan ketika mereka memainkan merupakan sebuah alat pergaulan semata. Banyak kejadian yang membuat penggunaan internet tersebut menyeret anak-anak dalam pergaulan bebas dan juga menyebabkan mereka menjadi korban kekerasan dan moral. Dilema masyarakat pada masa ini, mereka akan merasakan bahwa penggunaan internet banyak dipergunakan ketika mereka memainkan merupakan sebuah alat pergaulan semata. Tetapi yang mereka seharusnya menyadari dampak dari jaring sosial tersebut melalui games online sangat berbahaya. Secara psikologis, dampak kecanduan dari game online melalui smartphone dapat mengakibatkan depresi, gelisah, tidak fokus dengan manajemen diri. Hal ini diungkapkan oleh portal dosen psikologi Indonesia yang menyatakan bahwa anak-anak di Indonesia sudah banyak yang mengalami kecanduan dalam mempergunakan internet secara tidak sehat. Selain itu, tayangan-tayangan melalui game online dapat merusak daya pikir dari masyarakat serta membuat masyarakat menjadi memiliki motivasi yang rendah. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar tetap melaksanakan kegiatan karena fasilitas dan fitur dari teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki keunggulan dan kemudahan untuk dipergunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, transformasi digital yang semakin maju dan canggih memang mempunyai banyak manfaat untuk perkembangan di berbagai aspek kehidupan.
Seperti yang terjadi di masa pandemi ini, terdapat banyak manfaat dari digital komunikasi. Tantangan yang cukup berarti apabila itu dijalankan dan partisipan tidak dapat mengikutinya. Kini terdapat berbagai teknologi digital yang dapat digunakan untuk menambah dan meningkatkan strategi pekerjaan serta pembelajaran dan kesehatan masyarakat. Memahami kompetensi literasi digital. Secara umum, literasi digital sering kita anggap sebagai kecakapan menggunakan internet dan media digital. Namun begitu, seringkali ada pandangan bahwa kecakapan penguasaan teknologi adalah kecakapan yang paling utama. Padahal, literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang bukan sekadar menitikberatkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi. Lebih dari itu, literasi digital juga banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi. Proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif yang dikatakan Kurnia dan Wijayanto pada tahun 2020, Kurnia dan Astuti pada tahun 2017. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Untuk dapat mengetahui sejauh mana pengguna mempunyai kecakapan dalam memediasi media digital, maka diperlukan alat ukur yang cepat. Berbagai gagasan mengenai kompetensi literasi digital pun kemudian ditawarkan oleh pengkaji dan penggiat literasi digital, baik komunitas, program, maupun pemerintah. Di Indonesia, kajian-kajian mengenai literasi digital terutama dilihat dari area kompetensi jaringan pegiat literasi yang disebut JPLID sejak 2018 secara konsisten menggunakan 10 kompetensi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia. Literasi digital masyarakat Indonesia ke-10 kompetensi literasi digital JPLID sebagai berikut. 1. Mengakses, 2. Menyeleksi, 3. Memahami, 4. Menganalisis, 5. Memverifikasi, 6. Mengevaluasi, 7. Mendistribusikan, 8. Memproduksi, 9. Berpartisipasi, 10. Berkolaborasi. Kompetensi ini sudah digunakan dan dimumikan dalam berbagai aktivitas seperti penyusunan buku literasi digital, penelitian, maupun kampanye melawan hoax COVID-19 yang disebut Kurnia dan Wijayanto pada tahun 2020. Hingga akhir tahun 2020, sudah 13 buku seri panduan literasi digital JPLID diterbitkan dengan tema beragam, yaitu Bijak Berbagi Informasi Bencana Alam, Kurnia dan kawan-kawan pada tahun 2018, literasi game yang disebutkan Yuwono dan kawan-kawan pada tahun 2018, Wiranda dan Setiawan pada tahun 2018, pengasuhan digital yang disebutkan Herlina dan kawan-kawan pada tahun 2018, Wenarda dan Sapanti pada tahun 2019, Muslim Ramah Digital, Astuti dan kawan-kawan pada tahun 2018. Terkait penyerapannya dalam riset, 10 kompetensi JPLID sudah digunakan untuk mengukur skor kompetensi literasi digital masyarakat Indonesia yang terbagi menjadi 5 segmen usia. JPLID pada tahun 2019, Kurnia dan kawan-kawan pada tahun 2020. Dalam kedua penelitian tersebut, tampak bahwa kompetensi fungsional, yaitu akses, seleksi, paham, dan distribusi dan produksi, memiliki skor lebih tinggi dibandingkan dengan kompetensi kritis, yaitu analisis, verifikasi, evaluasi, partisipasi, dan kolaborasi. 10 kompetensi JPLID juga digunakan sebagai landasan bekerja JPLID dalam melakukan kampanye melawan hoax COVID-19 yang secara daring menghasilkan 28 konten dengan salah satu konten diterjemahkan dalam 45 bahasa, yaitu 43 bahasa daerah, bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia. Dengan tujuan serupa untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia, kurikulum tular nalar yang diusung oleh Mavindo, yaitu Maarif Institute, dan Love Franky merumuskan 8 kompetensi yang digunakan sebagai indikator pengguna media digital dengan penekanan pada berpikir kritis, yaitu critical thinking. Kompetensi yang mengkolaborasikan berbagai model ini terdiri dari mengakses, mengolah informasi,
Jadi mengakses, mengolah informasi, mendesain pesan, memproses informasi, berbagi pesan, membangun ketangguhan diri, perlindungan data, dan kolaborasi. Kompetensi tersebut dikembangkan menjadi 3 jenjang, yaitu tahu, tanggap, dan tangguh. Kurikulum kelar nalar selanjutnya menyusun aplikasi jenjang dan kompetensi literasi media digital pada 8 isu. Mencakup literasi dasar, yaitu berdaya internet, kesehatan, yaitu internet dan kesehatan, pengajaran di dalam kelas, yaitu internet dan ruang kelas, mitigasi bencana, yaitu internet dan siaga bencana, warga negara menjadi warga negara digital, keberagaman internet damai, keluarga atau kaya bundaan internet dan keluarga, serta difabilitas internet merangkul sesama. Astuti Mulyati dan Lumakto pada tahun 2020. Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara atau bisa disebut BSSN menawarkan 5 area kompetensi literasi digital yang terdiri dari kelola data informasi, komunikasi dan kolaborasi, kreasi konten, keamanan digital, serta partisipasi yang disebutkan Monggilo, Kurnia dan Banyumurti pada tahun 2020. Kelola data informasi adalah kemampuan mengakses dan mengevaluasi data dan informasi secara cermat dan bijak. Komunikasi dan kolaborasi merupakan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi secara etis dengan warganet lainnya. Kreasi konten adalah kemampuan menyunting dan memproduksi konten digital untuk tujuan baik. Keamanan digital merupakan kemampuan untuk melindungi privasi dan keamanan diri dari berbagai ancaman digital. Partisipasi dan aksi merupakan kemampuan untuk memanfaatkan media digital untuk berdaya dan bernilai lebih secara bersama-sama. Berbeda dengan perumusan kompetensi literasi digital yang dilakukan oleh JPLIDI, Gelar Nalar, dan BSSN, Kominfo, Siberkasi, dan Deloitte pada tahun 2020 menawarkan 4 area kompetensi yang terdiri dari digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Digital skill adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, TIC, serta sistem operasi digital. Digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Digital etik adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, dan merasional, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety merupakan kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, dan menerapkan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 2 poros yang membagi area setiap domain kompetensi. Poros pertama, yaitu domain kapasitas atau single collective, memperlihatkan rentang kapasitas literasi digital sebagai kemampuan individu untuk mengakomodasi kebutuhan individu sepenuhnya, hingga kemampuan individu untuk berfungsi sebagian dari masyarakat kolektif atau sosietal. Sementara itu, poros berikutnya adalah domain ruang informal dan formal, yang memperlihatkan ruang pendekatan dalam penyerapan kompetensi literasi digital. Ruang informal ditandai dengan pendekatan yang cair dan fleksibel, dengan instrumen yang lebih menekankan pada kumpulan individu sebagai sebuah kelompok komunitas atau masyarakat. Sedangkan ruang formal ditandai dengan pendekatan yang lebih terstruktur, dilengkapi instrumen yang lebih menekankan pada kumpulan individu sebagai warga negara digital. Blok-blok kompetensi semacam ini memungkinkan kita melihat kekhasan setiap modul sesuai dengan domain, kapasitas, dan ruangnya. Digital skill merupakan dasar dari kompetensi literasi digital, berada di domain single informal. Digital culture sebagai wujud kewarganegaraan digital dalam konteks keindonesiaan, berada pada domain kolektif formal, di mana kompetensi digital individu difungsikan agar mampu berperan sebagai warga negara dalam batas-batas formal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam ruang negara. Digital etik sebagai panduan berperilaku terbaik di ruang digital membawa individu untuk dapat menjadi bagian masyarakat digital. Berada di domain kolektif,
informal, digital safety sebagai panduan bagi individu agar dapat menjaga keselamatan dirinya berada pada domain single formal, karena sudah menyentuh instrumen-instrumen hukum yang positif. Manusia karakter Pancasila. Manusia karakter Pancasila dan berbineka tunggal ika dalam era digital. Sebagai bangsa Indonesia, diwajibkan untuk memiliki sikap dan perilaku yang menjunjung nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Keduanya menjadi landasan yang kuat dalam bersosialisasi di masyarakat, baik secara tatap muka maupun melalui kegiatan dalam jaringan atau daring. Manusia harus memiliki mental yang tangguh dan memiliki prinsip dalam menjalankan tugas berkomunikasi dengan orang lain. Sikap Pancasila ditunjukkan dalam kegiatan kemanusiaan dan berbagai kegiatan. Salah satu aplikasinya melalui media sosial, yaitu melalui penggunaan nilai-nilai Pancasila dalam berkomunikasi antar sesama manusia, terutama dalam menjalankan tugas-tugas sebagai duta bangsa dalam kesenian dan teknologi serta dalam menjalankan tugas sebagai duta pariwisata untuk mempromosikan produk dalam negeri. Kesadaran semua pihak dalam memberikan peran serta yang terbaik bagi bangsa dan negara dalam berbagai hal yang mendukung manusia menjadi manusia sosial berbudaya dalam dunia digital. Bukan malah sebaliknya, menjadi manusia yang sosial dalam era digital. Pengguna modul. Modul ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi khalayak. Target pengguna modul ini adalah 1. Khalayak atau masyarakat luas. 2. Opinion leader atau pemuka masyarakat. 3. Tenaga pendidik. 4. Fasilitator dalam masyarakat. 5. Humas pemerintah. 6. Humas pendidikan. Bab 2. Internalisasi nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai warga negara digital atau digital citizenship. Cara pertama dari kecakapan dalam budaya digital atau digital culture adalah bagaimana setiap individu menyadari bahwa ketika memasuki era digital, secara otomatis dirinya telah menjadi warga negara digital. Dalam konteks keindonesiaan, warga negara digital, tiap individu memiliki tanggung jawab, yaitu meliputi hak dan kewajiban, untuk melakukan seluruh aktivitas bermedia digitalnya berdasarkan pada nilai-nilai kebangsaan, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini karena Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan panduan kehidupan berbangsa, bernegara, dan berbangsa. Pada bab ini akan dipaparkan secara komprehensif dua pokok pembahasan, yaitu konsep dasar-dasar nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam berkehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Kedua, internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam berkehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Penjelasan ini akan disertai berbagai ilustrasi dan contoh-contoh yang relevan dan terkini. Konteks keindonesiaan warga negara digital menjadi Indonesia sebagai warga negara digital adalah menyadari bahwa setiap kita merupakan bagian dari negara majemuk, multikulturalis, sekaligus demokratis. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, dalam statistik Indonesia pada tahun 2020, Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau tercatat sebanyak 16.056 pulau, di mana 111 pulau diantaranya adalah pulau terluar yang harus dijaga serta dikelola dengan baik, karena menjadi penentu batas dengan negara lain. Indonesia merupakan negara kesatuan yang dalam pengelolaan pemerintahannya terbagi menjadi 34 provinsi. Pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial berdasarkan Pancasila. Sistem politik di Indonesia dilaksanakan dalam kerangka kerja trias politika, yang ini terdiri dari lembaga legislatif yang dipilih langsung oleh masyarakat dalam siklus pemilihan umum 5 tahun sekali, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2018 berada di angka 72,39%, diukur berdasarkan pencapaian kebebasan sipil, hak-hak politik, dan keberadaan lembaga demokrasi. Pada pemilihan umum atau pemilu pada tahun 2019 yang lalu, merujuk laman Komisi Pemilihan Umum atau KPU, ada 20 partai politik yang lolos verifikasi menjadi peserta pemilihan legislatif. Sebagai pengayaan konteks keindonesiaan, berbicara tentang pilihan politis Indonesia membangun sistem demokrasi,
adalah hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di ranah publik, termasuk di ruang digital. Jika Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ada dalam kebebasan berekspresi, maka tidak akan muncul hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, atau pembatasan akses digital lainnya. Tidak kelima, konsep kecakapan atau kompetensi yang bisa kita internalisasikan dalam kegiatan literasi digital pada konteks budaya digital terkait nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi dua pokok besar, yaitu 1. Pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam berkehidupan, berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Adapun kompetensi yang dibutuhkan adalah cakap paham. 2. Internalisasi atau penyerapan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital. Adapun kompetensi yang dibutuhkan adalah cakap produksi, cakap distribusi atau cakap partisipasi, dan cakap kolaborasi. Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Konseptualisasi Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagaimana dibuat dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945 dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta sumber dari segala sumber hukum negara, merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk Undang-Undang tahun 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Begitupun dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara masyarakat Indonesia. Begitupun dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara masyarakat Indonesia. Termasuk juga kehidupan bermedia digital. Adapun rumusan nilai-nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dampak rendahnya pemahaman atas nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 1. Tidak mampu memahami batasan kebebasan berekspresi dengan perundungan siber atau ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau provokasi yang mengarah pada segregasi sosial atau perpecahan polarisasi di ruang digital. 2. Tidak mampu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital. 3. Tidak mampu membedakan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berbudaya. Kontekstualisasi konsep nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan kecakapan digital yang dibutuhkan. 1. Produksi konten berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Distribusi konten berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Partisipasi aktif dalam aktivitas digital berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Kolaborasi aktif dalam komunitas digital yang berlandaskan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Menjadi warga digital yang Pancasilais, bagaimana caranya? 1. Berpikir kritis. 2. Meminimalisir unfollow atau unfriend dan blok untuk menghindari echo chamber dan filter bubble. 3. Gotong royong kolaborasi kampanye literasi digital. Bab 3. Digitalisasi kebudayaan dan teknologi informasi komunikasi. Perubahan media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia tidak terlepas dengan perubahan teknologi komunikasi yang ada. Ketika media komunikasi beranjak cepat menuju digital, maka praktik budaya kita pun tak mau mengalami perubahan. Sesungguhnya, media massa dan budaya tidak terpisahkan. Satu sama lain saling mempengaruhi. Pada modul di bab ini, kita akan diajak menjelajahi bagaimana budaya digital mengubah cara kita memahami masa lalu, mengalami masa kini, dan mengantisipasi masa depan. Budaya digital yang akan kita pelajari bersama ini akan memberi wawasan kritis tentang tantangan dan peluang sosial, politik, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh teknologi digital itu sendiri. Sebuah budaya memberi masyarakatnya gagasan tentang cara mendekati keputusan hidup,
mulai dari bangun hingga tidur, sekaligus memberi ide tentang semua pelajaran hidup yang dapat diterima melalui media, termasuk media digital, gagasan masyarakat tentang kehidupan disampaikan kepada masyarakat luas. Budaya adalah gagasan dan rasa, tindakan dan karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan masyarakat. Budaya juga sebuah cipta, karya, dan karsa manusia yang diucapkan oleh Konjaningrat pada tahun 2000. Secara umum, media massa menyajikan ide-ide budaya dalam 3 cara yang berkaitan satu sama lain. Pertama, media membantu kita untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan kode perilaku yang dapat diterima dalam masyarakat. Kedua, media mempelajari apa dan siapa yang diperhitungkan di dunia kita, serta mengapa mereka begitu penting. Ketiga, media menentukan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita dan apa dipikirkan orang-orang seperti kita memikirkan orang lain. Kalimat Thoreau pada tahun 2018. Untuk budaya terdiri dari praktik, produk, dan perspektif. Praktik berarti pola interaksi sosial atau perilaku. Praktik melibatkan penggunaan produk. Praktik mewakili pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, dan di mana, serta bagaimana berinteraksi dalam budaya tertentu. Sementara produk adalah kreasi berwujud atau tidak terwujud dari budaya tertentu. Produk mencerminkan perspektif budaya. Contoh produk berwujud adalah lukisan, karya patung, ukiran, karya sastra, dan lain-lain. Sementara produk tak terwujud terdiri dari dongeng lisan, tarian, ritual, sakral, sistem pendidikan, hukum, dan masih banyak lagi. Perspektif sendiri adalah cenderung pada hal-hal yang filosofis, yakni makna, sikap, nilai, keyakinan, gagasan yang mendasari praktik budaya dan produk budaya masyarakat. Perspektif budaya mewakili pandangan sekelompok masyarakat tentang dunia atau National Standard for Foreign Language Education Project pada tahun 1999. Pembahasan seputar budaya Indonesia tentu tak lepas dari keberagaman kita yang luar biasa. Masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan gambaran sempurna tentang budaya yang beragam. Inilah yang disebut sebagai multikulturalisme, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu beda-beda namun tetap satu jua. Merupakan sebuah gagasan sekaligus realita dasar masyarakat Indonesia dalam berbangsa. Sehingga sangat penting untuk mengenali aspek multikulturalisme dan kebinekaan kita. Menghormati perbedaan dan keragaman kita yang berkonsekuensi pada penciptaan ruang debat dan sehat di ruang digital bersama. Ruang debat yang sehat merupakan salah satu ciri utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara demokratis menekankan pentingnya kebebasan berpendapat untuk menciptakan tujuan bersama bangsa, termasuk ketika multikulturalisme dibawa ke dalam ruang digital sebagai bagian dari ruang publik yang menekankan adanya kebebasan berpendapat sekaligus tetap dalam koridor berpikir kritis yang disebutkan Habermas pada tahun 1991. Memahami perubahan media dan budaya. Ini terkait dengan bagaimana menghargai keragaman budaya Indonesia saat ditampilkan di ruang digital. Media digital kita makin cepat dan terbuka dalam menampilkan keragaman budaya yang ada. Semua orang kini bisa berperan menjadi jurnalis warga yang melaporkan informasi dan mengangkat budaya dari Sabang sampai Merauke. Pelestarian seni, budaya, dan bahasa daerah di ruang digital. Pada penjelasan sebelumnya, kita sudah menggali kekayaan multikultural masyarakat dan bangsa Indonesia. Pada bagian ini, kita akan mencermati cara melestarikan bahasa daerah, seni, dan budaya dalam ruang digital. Ada 2 poin yang akan kita diskusikan, yaitu 1. Partisipasi dalam seni budaya tradisional dan kontemporer, dan 2. Kolaborasi budaya visual, yaitu lembaga, pameran, intervensi budaya. Kita mulai dari poin pertama. Partisipasi dalam seni budaya tradisional dan kontemporer. Kompetensi penting literasi digital adalah partisipasi. Partisipasi literasi digital dalam seni budaya tradisional dan kontemporer bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satu cara yang paling manjur adalah bergabung dengan berbagai kelompok seni budaya tradisional dan kontemporer, serta menjadi bagian dari kelompok penjaga dan pelestari bahasa daerah di masing-masing daerah. Poin kedua, kolaborasi budaya visual, yaitu lembaga, pameran, intervensi budaya.
Kompetensi kolaborasi adalah lanjutan dari kompetensi partisipasi. Inilah yang akan dibahas pada akhir bagian bab ini, yaitu kolaborasi budaya visual, yaitu lembaga, pameran, intervensi budaya. Tentu saja sebagai kompetensi dengan tingkat keterampilan yang lebih kompleks, tidak mudah untuk melakukannya. Namun, kita betul-betul berminat pada isu budaya, kita tetap bisa menjalankannya, karena terdapat banyak pilihan kategori kegiatan maupun tingkatan yang dimiliki. Bab 4. Cintai produk dalam negeri. Belanja melalui media digital bukan menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan saat ini. Hampir semua hal bisa diperjualbelikan di dunia digital, bahkan ada pihak-pihak yang menjual hal-hal yang sensitif juga bisa terjadi di dunia maya. Diketahui, marketplace pertama kali muncul di Amerika Serikat dengan adanya eBay dan Amazon. Di Cina dengan kehadiran Alibaba yang didirikan oleh Jack Ma. Di Indonesia sendiri pada tahun 1999 hadir toko online yang menjadikan forum jual beli Kaskus. Media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp menjadi pilihan yang paling diminati para pengusaha home industry yang dahulu dan menyusuli tindakan ini. Terdapat dua elemen penting dari pelaku konsumen, yaitu 1. Proses pengembodosan. 2. Kegiatan fisik yang melibatkan individu dalam menilai dan mendapatkan barang dan jasa. Kompetensi berikutnya adalah menganalisis. Kemampuan ini bertujuan untuk bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari informasi yang sudah dipahami sebelumnya. Memproduksi informasi adalah kompetensi berikutnya dalam menyusun informasi baru yang akurat, jelas, dan mempertimbangkan etika. Setiap manusia yang telah melek informasi ada kecenderungan untuk menyusun informasi. Oleh karena diharapkan bisa menyusun informasi yang akurat berdasarkan fakta yang ada serta akal sehat sehingga tidak banyak pihak yang merasa dirugikan dan mengalami ketersinggungan. Partisipasi adalah kompetensi untuk berperan aktif dalam berbagai informasi yang baik dan etis melalui media sosial maupun kegiatan komunikasi dari lainnya. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dari Orde Lama sampai pemerintahan sekarang memiliki dasar kuat yang bertujuan bukan hanya akan menguatkan daya beli petani, nelayan, dan UMKM, tapi juga akan menjadi mesin penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Mengutip Siswanto, ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan, yaitu strategi subjektif dan objektif. A. Strategi subjektif meliputi 1. Membangun nasionalisme berkonsumsi. Masyarakat Indonesia perlu digugah rasa nasionalismenya dalam berkonsumsi. Sosialisasi pentingnya membeli produk nasional ketimbang produk luar negeri. 2. Membangun rasionalisme atau logis. Masyarakat Indonesia perlu diajak bersikap logis dalam berkonsumsi. Dalam hal ini, informasi bahwa produk Indonesia tertentu juga tidak kalah mutunya dari produk luar yang dibuktikan secara objektif dan bertanggung jawab. B. Strategi objektif meliputi 1. Peningkatan kualitas atau mutu produknya. 2. Penetapan harga yang bersaing. Bab 5. Hak-hak digital atau digital right merupakan isu yang cukup kompleks. Dalam ranah kewargaan digital, hak-hak digital tak pernah bisa dilepaskan dari tanggung jawab, baik hak maupun tanggung jawab berbicara mengenai kebebasan. Dalam area budaya digital atau digital kultur, hak dan tanggung jawab digital menempati posisi terakhir setelah indikator lainnya dikuasai. Kebebasan berekspresi, perlindungan atas data privasi, dan hak atas kekayaan intelektual di dunia digital. Bab ini bertujuan menjelaskan keempat topik tersebut dengan memberikan pemahaman atas masing-masing konsep. Untuk mengakses, yaitu kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kontrol lain penyedia internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antara gender, penapisan dan blokir. Hak untuk berekspresi, yaitu jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat, dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Hak untuk merasa aman, bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi, hingga aman dari penyerangan secara daring. Pembatasan kebebasan hak digital terdiri dari
1. Menjaga hak-hak atau reputasi orang lain. 2. Menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik. Berpartisipasi secara elektronik dalam ruang digital. Apa maksudnya ya? Berpartisipasi secara elektronik dalam ruang digital. Apa maksudnya? Bayangkanlah ruang digital sebagai kamar yang memiliki pintu. Agar bisa memasuki ruang tersebut, pintunya harus dibuka terlebih dahulu. Kalau dikunci, ya cari kuncinya. Pintu ke ruang digital bukanlah pintu kayu, pintu besi, ataupun pintu fisik lainnya. Kita baru bisa mengakses ruang digital lewat piranti yang dihidupkan oleh listrik. Apakah itu baterai atau saklar sumber listrik? Itulah yang dimaksud dengan mengakses secara elektronik. Adakah konsekuensi tertentu dari kebebasan berekspresi di ruang digital? Berbeda dengan media massa tradisional yang dikuasai oleh redaksi atau pemilik media, media digital dikuasai oleh siapa saja. Kalau dalam ruang digital dapat menjadi produser di samping konsumen. Kalau media digital sebagai konsumen berimplikasi mengajarkan ruang kebebasan yang lebih luas. Bebas dalam hal apa? Bebas dalam mengakses maupun bebas berekspresi. Itu wujud hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi tak bisa dilepaskan dari kebebasan mencari, menerima, dan berbagi informasi. Kebebasan berekspresi juga berkaitan langsung dengan kebebasan berpendapat yang menjadi prasyarat demokrasi. Media yang dibuat oleh Japelidi memperhatikan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak digital muncul setelah menguasai kompetensi-kompetensi dasar seperti mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, dan si konten untuk ruang digital mencakup duplikasi baik sebagian atau seluruhnya. Kebebasan berekspresi bukan tanpa batas. Negara melindungi kebebasan berekspresi, tetapi bebas itu bukan tanpa batas. Kebebasan berekspresi di ruang digital memiliki batas-batas yang sama dengan hak-hak digital, yaitu tidak boleh melanggar hak dan melukai orang lain, juga tak boleh membahayakan kepentingan publik, negara, dan masyarakat. Jenis informasi yang dilarang, pornografi, khususnya pornografi anak, untuk menjaga hak anak. Penyebaran ujaran kebencian untuk melindungi hak komunitas yang terpengaruh oleh hal tersebut. Hasutan pada publik untuk melakukan pembunuhan, mulai dari homicide atau pembunuhan tunggal hingga genosida atau pembunuhan massal untuk melindungi hak-hak orang lain. Advokasi nasional, ras, atau agama yang bisa memicu hasutan diskriminasi, kekerasan, dan permusuhan untuk menjaga hak-hak orang lain, hak untuk hidup, dan lain-lain. Elektronik UU ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU 19 2016. Turunannya terdapat dalam Permenkominfo Nomor 20 pada tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. OBS-nya buka. Stop. Hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang timbul sebagai hasil olah pikir serta kreativitas yang membuahkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Bab 6. Budaya komunikasi digital dalam masyarakat Indonesia. Komunikasi digital merupakan komunikasi berbasis komputer yang dapat digunakan untuk bertukar kabar lewat platform digital serta pengiriman atau pengiriman pesan. Komunikasi dapat dilakukan secara dalam jaringan maupun di luar jaringan. Intinya dalam proses komunikasi tersebut, walaupun dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, tetap harus mempertahankan nilai-nilai budaya dalam berkomunikasi. Terutama perlu memperhatikan nilai-nilai kebangsaan dari setiap manusia Indonesia. Nilai kebangsaan yang memiliki nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga ketika melakukan komunikasi secara digital, nilai-nilai budaya tersebut dapat terus terjaga dengan baik. Kesadaran berbagai level masyarakat untuk melakukan komunikasi digital yang baik dan benar serta memiliki budaya.
Kemudahan berkomunikasi secara digital ini menjadi salah satu bentuk interaksi yang dilakukan manusia di era modern saat ini, tidak secara langsung yang menggunakan alat bantu digital seperti handphone atau komputer yang disertai dengan aplikasi atau situs media sosial tertentu. Ini pengaruh perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi terhadap dunia pendidikan tidak bisa dihindari lagi. Dalam modul digital kultur, diajarkan bahwa kita perlu menghargai hasil karya orang lain, mengetahui tentang hak aset, mengetahui tentang hak akses, kebebasan berekspresi, perlindungan dalam privasi, dan hak atas kekayaan intelektual yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa dalam budaya digital ini perlu memperhatikan pendidikan untuk selalu dan senantiasa sehingga mampu menyesuaikan perkembangan teknologi dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar tetap melaksanakan kegiatan karena fasilitas dan fitur dari teknologi informasi dan komunikasi memiliki keunggulan dan kemudahan untuk dipergunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, tidak hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih beraktivitas dengan penuh semangat. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ihsan Hamidi, NPM 2431036, Prodi Manajemen Ekonomi 2B, tugas Digital Society, dosenku Pak Diki Abdillah, STM.Com. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Bersama saya, Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.